Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak mukjizat-mukjizat yang diingkari oleh kaum musyrik disebabkan kedengkian mereka terhadap Islam. Di antaranya adalah mukjizat peristiwa terbelahnya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran di zaman Rasulullah SAW atau 14 abad yang lalu. Telah dekat datangnya hari kiamat dan bulan telah terbelah. Dan jika mereka, orang-orang musyrikin, melihat suatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka. Sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Quran Surat Al-Qamar ayat 1 hingga 3. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa ketika kaum kafir Mekah meminta Rasulullah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah serta menguji kebenaran risalah baginda Rasulullah dengan memintanya membelah bulan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa beliau hingga pada malam hari tampaklah bulan terbelah menjadi dua bagian, di mana bagian lainnya berada di sisi Gunung Safa dan bagian lainnya di sisi Gunung Kaikan, dan terlihat di antaranya Bukit Hira. Tapi orang-orang kafir Mekah malah mengingkari mukjizat tersebut dan berkata, "Muhammad telah menyihir kita." Kemudian sebagiannya berkata, "Jika benar kita tersihir, dia tidak akan bisa menyihir semua manusia. Maka tunggulah sampai datang berita dari orang-orang yang melakukan perjalanan jauh." Ketika para musyafir tiba, mereka pun mengatakan bahwa mereka menyaksikan hal yang serupa. Tetapi kaum kafir Mekah tetap mengingkari mukjizat tersebut dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Itu berarti menyimpulkan bahwa kejadian itu tidak hanya disaksikan oleh kaum kafir Mekah saja, tetapi manusia yang berada di tempat selain Mekah pun pada waktu itu dapat menyaksikan peristiwa itu, seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal, bahwa dia pernah menunggu para pedagang untuk berdatangan dari berbagai negeri jauh seperti Syam untuk menanyakan peristiwa tersebut. Maka mereka juga menyaksikan hal tersebut. Terdapat sebuah wawancara dengan Raja Valiatampuran dari Kodungalur di Sentral Kerala. Beliau adalah keturunan dari Raja Seraman Perumal, India pertama yang memeluk Islam pada awal abad ke-7. Beliau menanggapi pertanyaan itu dengan menjelaskan bahwa awal masuknya Islam ke India disebabkan peristiwa bulan terbelah pada suatu malam. Saat sang raja bersama istrinya berada di atas istana, tiba-tiba menyaksikan bulan terbelah menjadi dua bagian. Juga hal yang sama dialami oleh bangsa dan kebudayaan-kebudayaan lain. Sebagian dari mereka mencatat keajaiban peristiwa itu, seperti yang terdapat dalam manuskrip Madrid dan manuskrip bangsa Maya kuno dalam ilmu perbintangan. Dalam salah satu manuskripnya menunjukkan bahwa bangsa Maya menganggap di bulan telah terjadi gempa yang menyebabkan terbelahnya bulan menjadi dua bagian. Dalam naskah tersebut menunjukkan tahun 623 Masehi, sesuai dengan jumlah waktu menetap Rasulullah SAW di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun 570 atau 571 Masehi. Kemudian hidup di Mekah selama 53 tahun. Jika kita menghitungnya, pada tahun 570 Masehi, persis dengan tahun yang disebutkan dalam naskah bangsa Maya di atas, serta tahun di mana terjadinya peristiwa terbelahnya bulan di akhir-akhir tahun Rasulullah berada di Mekah sebelum hijrah. Ilmuwan NASA telah mengungkapkan bahwa di bulan terdapat celah dengan panjang beberapa ratus kilometer. Kemudian mereka pun menemukan beberapa celah lain di permukaan bulan yang sampai sekarang belum diketahui penyebab retakan tersebut. Beberapa ilmuwan lain beranggapan bahwa celah tersebut bekas dari cairan lava. Hanya saja spekulasi ini sebatas teori yang tidak terbuktikan. Para ilmuwan NASA telah memperoleh sejumlah besar gambar dari fenomena celah di bulan yang justru membingungkan para ilmuwan untuk menemukan penjelasan logis atau ilmiah. Kesimpulannya, bahwa terdapat berbagai mukjizat yang tidak dapat ditafsirkan dengan kekuatan logika maupun kemajuan sains, yaitu mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan kepada para utusannya. Seperti mukjizat tongkat Nabi Musa alaihi salam yang berubah menjadi ular, dan Nabi Isa alaihi salam yang dapat menghidupkan orang mati, dan mukjizat yang serupa dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran Surat Fussilat ayat 53. Nah, jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan info terbaru seputar berita Islam.